Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bagian dari suluk gentur itu yang menarik, misalnya tentang syahadat. Katanya Sunan Bonang ada syahadat namanya syahadat daim qaim. Jadi yang dilakukan oleh penempuh jalan sufi, orang yang melakukan suluk, itu yang dituntut sebenarnya tidak hanya syahadat lewat mulut, tapi syahadat daim qaim. Nanti syahadat ini ada 3. Syahadat daim qaim ini syahadat yang kesaksian yang dilakukan tidak dengan mulut, tapi dengan gerak-gerik jasmania. Misalnya kesaksian dengan gerak-gerik itu, kalau saya percaya dengan kamu, maka kalau kamu utang, tak utangi deh. Gitu kalau kita sama temen ini. Jadi tidak perlu saya bilang, enggak kok saya percaya kok. Tapi kalau diutangi, enggak gelem ngasih utang. Karena saya percaya, kamu tak utangi. Tanpa harus saya ngomong saya percaya padamu, begitu kamu tak utangi, itu menunjukkan saya percaya padamu. Jadi ini kesaksian lewat tindakan. Karena saya yakin bahwa situasi sekarang sudah aman, maka saya mulai berani keluar rumah meskipun harus pakai masker. Loh, ini menunjukkan kan keyakinan kita, kesaksian kita terhadap bahwa situasinya sudah aman, maka saya keluar. Tidak sekedar bikin postingan, teriak ke sana semana, sekarang sudah aman loh, sekarang sudah aman, tapi dia sendiri nggak berani keluar. Nah, syahadat daim qaim ini bersaksi atas kebenaran Islam, kebenaran Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi lewat perbuatan. Nah, ini namanya syahadat daim qaim. Makanya orang yang akhir hidupnya adalah la ilaha illallah, berarti sampai akhir hidup orang ini menjalankan pola hidup tidak menuhankan apapun selain Allah, insya Allah dia masuk surga. Jadi syahadat yang daim qaim. Nah, ini bisa dilacak di suluk gentur atau suluk bentur. Di dalamnya juga ada uraian misalnya tentang fana. Ini yang kemarin belajar Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj dan kawan-kawan itu kan banyak mode-mode uraian tentang fana. Kalau dalam suluk genturnya Sunan Bonang, ilustrasinya adalah kalau garam jatuh ke laut, maka dia lenyap. Tetapi tidak bisa dikatakan dia menjadi laut. Juga tidak bisa dikatakan dia tidak ada. Demikian pula apabila manusia mencapai keadaan fana, tidak lantas dia tercerap dalam wujud yang mutlak. Yang lenyap hanya kesadaran akan keberadaan atau kewujudan jasmaninya. Jadi fana itu tidak membuat manusia jadi Tuhan, atau membuat diri kita terserap atau kepanjingan Tuhan. Fana itu kondisi ketika kita tidak sadar lagi, tidak fokus lagi, tidak ngopeni lagi aspek hidup jasmaniah kita, hidup duniawi kita, karena fokus kita sudah sepenuhnya ada pada Allah saja. Mirip seperti kalau teman-teman pernah mendengarkan kisahnya Laila Majnun itu kan. Yang dialami oleh Majnun di hadapan Laila adalah kondisi ketika fana. Ketika Majnun melupakan hakikat dirinya sendiri karena dirinya sudah penuh dengan Laila. Jadi orang fana itu ketika pikirannya, hatinya, fokus mentalnya, semua batinnya hanya Allah saja.
maka keberadaan dirinya terlupakan. Dirinya yang sedang sengsara, dirinya yang sedang kelaparan, dirinya yang sedang menderita sakit apa, tidak jadi perhatian, karena perhatiannya hanya Allah saja. Ini penjelasan dari Kanjeng Sunan Bonang tentang situasi fana. Tidak bisa diartikan fana itu manusianya jadi Tuhan, atau manusianya hilang, yang ada tinggal Tuhan. Tidak. Jadi tidak kondisi suwung, juga tidak kondisi lenyap. Hanya saja kesadarannya yang teralihkan dari kesadaran manusia ke kesadaran tentang Tuhan. Penjelasan semacam ini bisa nanti digali dari Suluk Bentur. Nanti di Suluk Bentur juga melanjutkan tentang syahadat tadi, dijelaskan ada 3 macam syahadat. Yang pertama ada syahadat mutawilah. Yang kedua ada syahadat mutawassithah. Yang ketiga ada syahadat mutakhirah. Ini di Suluk Bentur. Syahadat kita itu sebagai seorang muslim melaksanakan 3 syahadat ini. Yang pertama mutawilah. Mutawilah itu syahadat dulu ketika kita belum dilahirkan ke dunia ini. Silakan teman-teman dibuka ayat Al-Quran yang bunyinya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini dulu sebelum kita lahir, Allah bertanya pada kita, bukankah aku ini Tuhanmu? Terus roh kita yang belum turun ke dunia bersaksi, qalu bala syahidna, iya, kami bersaksi. Ini kan juga syahadat, bersaksi. Jadi dulu kita sudah yakini dan bersaksi bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya. Terus kita turun ke muka bumi. Kita dilahirkan. Nah, saat lahir, begitu mampu berpikir, punya kesadaran, masuk ke syahadat yang mutawassithah. Kita mendeklarasikan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini syahadat yang mutawassithah. Level 2. Dulu bersaksi sebelum kita lahir, dan sekarang bersaksi setelah kita lahir. Tapi jangan lupa syahadat yang ketiga, syahadat mutaakhirah. Ini syahadat ini jelas dilakukan oleh para nabi, para wali, dan orang mukmin yang sejati. Syahadat mutaakhirah itu mirip syahadat daim qaim tadi. Tidak cukup kita hanya deklarasi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, utusannya. Tapi kita jalankan hidup yang menomorsatukan Allah dan mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Ini namanya syahadat mutaakhirah. Kalau kita menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan hanya Allah, ya hidup kita hanya satu-satunya yang kita pertuhankan, ya Allah. Kalau kita menyatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusannya, berarti hidup kita orientasikan untuk mengikuti petunjuk dari Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu utusannya. Kita ikuti sunnah-sunnahnya. Nah, ini namanya syahadat mutaakhirah. Dulu kita bersyahadat, kemudian ketika turun ke dunia kita juga sudah syahadat, tapi sempurna syahadat kita kalau juga tidak hanya dinyatakan syahadat itu, tapi juga dijalankan. Kalau di Suluk Bentur kemudian dijelaskan, bila mana 3 syahadat ini dipadukan menjadi satu, maka dapat diumpamakan seperti kesatuan antara tindakan menulis, tulisan, dan lembaran kertas yang mengandung tulisan itu.
juga dapat diumpamakan seperti gelas, isinya dan gelas bening gelasnya, kacanya, kemudian isinya gelas dan penuhnya gelas. Tadi yang syahadat sebelum kita lahir itu seperti kertasnya. Kemudian ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah yang mutawasitoh tadi itu seperti ketika kita menulis. Kemudian ketika kita menjalankan syahadat tadi itu seperti tulisannya. Jadi terus sempurna. Yo ada kertasnya, yo ada tindakan menulis, dan ada tulisannya. Jadi kalau gelasnya itu adalah syahadat waktu kita belum lahir. Kemudian isinya adalah syahadat mutawasitoh yang kita menyatakan beriman pada Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Dan penuhnya gelas itulah syahadat mutaakhirah, waktu kita menjalankan. Jadi setelah tadi mengenal Allah, makanya saya bilang ngaji kita ini kita bikin skenario sendiri, kita bikin sekuen sendiri untuk merumuskan suluk atau jalan sufi. Yang pertama tadi kita ambil dari Syekh Bari di Primbon Monang bahwa kita harus mengenal dulu, ngerti ilmunya dulu tentang Allah, baik zatnya, sifatnya maupun af'alnya. Setelah itu bersaksi atau syahadat, baik syahadat yang mutawilah sebelum lahir, kalau ini otomatis, maupun syahadat yang mutawasitoh saat kita sudah ada di dunia. Kalau kita hari ini muslim, insya Allah sudah kita lakukan. Dan yang ketiga, yang mutaakhirah, mewujudkan syahadat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang ketiga, yang mutaakhirah ini, dulu waktu kita ngaji tentang Kanjeng Sunan Kalijaga kan ada cerita tentang santrinya Kanjeng Sunan Kalijaga yang namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung ini suatu ketika mengikuti murid-murid yang lain, mengikuti ujian tentang syahadat. Jadi semua murid diuji untuk bersyahadat. Murid-murid yang lain dengan fasihnya melafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas gilirannya Syekh Jangkung, waktunya syahadat, beliau malah keluar ruangan, kemudian naik ke pohon kelapa yang paling tinggi dan menjatuhkan dirinya ke bawah. Oh, semua orang kaget. Begitu sampai di bawah, ditanya oleh Kanjeng Sunan, loh kamu disuruh bersyahadat saja kok malah loncat dari pohon kelapa yang paling tinggi. Katanya Syekh Jangkung, ya inilah syahadat saya. Inilah kesaksian saya, keyakinan saya bahwa Allah adalah penguasa alam semesta, bahwa Allah lah yang menentukan segalanya, Allah lah yang memegang nyawaku, menentukan hidup matiku, dan inilah buktinya. Itu jenis syahadat mutaakhirah. Ya meskipun teman-teman tidak harus njajal seperti ini, itu makom kita tidak sama dengan Syekh Jangkung. Tapi yang jelas, mari kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa hidup kita ini modenya adalah satu-satunya yang kita posisikan sebagai Tuhan adalah Allah, dan yang kita ikuti adalah Kanjeng Nabi Rasulullah. Berarti hidup kita sudah bersyahadat, tidak sekedar mengucapkan syahadat.